Jadi kayak misalnya cerita dulu itu Nabi Nuh itu banjir gede, itu sebenarnya bukan keempat Muhammad yang ngatur supaya banjir itu muncul atau sebagainya kehancuran itu, tapi lebih kepada mereka ketika ngasih 3K macam-macam itu, kan mereka menghalangi kodar itu muncul dengan sesuai dengan porsinya. Itu ibarat ada aliran sungai gitu yang seharusnya ngasih pelan percicing kasih di bendungan. Dibiarin terus airnya ngumpul. Ya, makanya ketika kejadian Nabi Nuh itu ya bendungannya dihancurin aja, jadi buar gitu aja sebenarnya. Sebenarnya kodarnya Allah muncul kayak gitu aja. Jadi mereka nggak ngelakuin sendiri kayak gitu. Iya. Jadi itu emang ibarat udah jadi programnya di alam semesta ini bakal muncul. Cuman mereka bisa buat membendung, buat melindungin. Nah, banyak cerita zaman dulu kan pasti ada ya minta pengorbanan, sacrifice ke dewa-dewa setempat atau malaikat tanda kutip siluman. Nah itu kan juga kayak gitu bahwa mereka bisa bikin bendungan semacam itu ke satu wilayah tertentu. Jadinya misalnya panennya jadi oke, atau jadi hujannya lebih sering dan sebagainya macamnya. Kayak gitu juga. Jadi nggak natural. Tapi begitu misalnya nggak dikasih sacrifice-nya, tumbanya, ya tinggal dilepasin aja. Kayak gitu. Semacam itu dengan ilmu kesaktian kayak dulu gitu. Di pengajian saya kayak gitu. Ceritanya, iya sama. Harus ada pengorbanan. Iya pasti, entah gimana bentuknya. Tapi bentuknya ke binatang. Iya. Jadi kalau pemirsa mau tahu zaman sekarang itu kayak itulah cerita-cerita manhwa, manga kan ada banyak yang pakai sistem-sistem kan orang kesaktiannya. Kalau misalnya dia ngumpulin apa otomatis dapat ilmu baru ya kayak gitu juga sama aja di program. Cuman itu dalam bentuk yang lebih friendly aja karena lebih user interface-nya lebih oke aja kan. Kita bisa ngeliatin ada skillnya ditambahin, nyari apa lagi kayak gitu juga ilmu kesaktian itu. Di kayak game juga ya. Kayak game bisa dibikin kayak tetap sama-sama ngambil darah ya. Iya. Darah ini dapat skill ini. Iya, tergantung pemrogramannya gimana gitu. Kalau misalnya dia butuh dikatain orang, dibenci orang malah lebih sakti bisa. Dibikin kalau misalnya dia bisa menaklukkan wanita, bisa makin sakti bisa. Tergantung, atau sebaliknya menaklukkan pria atau gimana, macam-macam tergantung programnya. Nah, yang bisa bikin program kayak gitu yang level-level paling tinggi banget. Nah, Mas Arli, artinya kan informasi terakhir kan kita tahu yang jam tangan itu ya. Terus kita juga tahu faktanya sekarang masih tarik ulur lah di alam gaib gitu, di dunia nyata ruh-ruh itu yang masih belum sepenuhnya melepaskan 3K tadi gitu. Artinya jam dipakai itu juga dipasangkan pada malaikat tanda kutip dan siluman kan? Iyalah yang masih berpengaruh sama manusia. Maksudnya bukan ke mereka, ke manusianya yang mereka tempelin. Iya, bahwa kalau misalnya nggak ngacir nanti manusianya bakal dicabut sama ikut mereka. Makanya kalau misalnya manusianya adalah yang dibenci kan jangan-jangan lebih suka jangan itu deh. Jangan pisah deh biar dia ikut juga ke alam fana. Ya makanya manusianya didorong dan itu didorong juga, ada dua sisi ini harus ditarik dua-duanya. Soalnya mungkin pemirsa nggak ngebayangin ya bahwa sebenarnya mayoritas dari umat manusia yang sekarang hidup itu justru diikutin sama roh daripada yang bersih. Makanya bisa lihat sendiri dunia kacaunya kayak gimana. Berbagai macam yang nggak masuk akal, yang sebelumnya masuk akal saja nggak masuk akal itu karena yang hidup lagi digoncang gimana saya supaya mau lepas sama yang mau roh ini supaya mereka bisa kacir. Mereka juga nggak bisa ngelepasin bro. Mereka udah terikat, udah diikat juga mereka. Dari seringkali yang ngikat mereka juga bukan mereka, yang punya keahlian beda lagi. Iya ya. Makanya ribet banget dan masing untuk ngelepasin satu aja effortnya banyak banget. Makanya harus butuh malaikat nurani dan yasin kan satu persatu. Nah itu kalau misalkan insan manusia gitu, katakanlah dia sudah bisa dengan bantuan malaikat mukarrabin yasin ya, lepas rohnya, kemudian masuk lumah dan syariat. Gitu. Itu apakah dalam perjalanannya mereka akan tetap terjaga dari roh-roh untuk tidak gentayangan lagi? Iya. Oh terjaga udah. Iya. Oke. Kalau udah dapat lemah itu jadi pasangan kita selamanya udah. Besok setelah mati hidup lagi juga jadi pasangan kita terus lah. Makanya surga-surga yang katanya ada bidadari itu ditemani surga itu maksudnya malaikat mukarrabin dulu Jibril ngomongnya. Cuman orang bilang cuman kan ngebayangin aduh kenikmatan apa sih yang paling nikmat yang terasa sekarang. Gambarinnya gitu. Terjemah. Iya, jadinya kan hubungan seksual paling nikmat nih atau enggak. Jadi bayangan mereka kayak gitu langsung dibilang kenikmatan yang paling oke. Iya.
Kan mereka nggak ngerti aja karena perspektifnya cuma jasad doang, jadi seolah-olah itu kenikmatan yang paling tinggi kan ya. Tapi nggak tahu aja kalau misalnya udah mati gimana lagi urusannya. Kan perspektif beda gitu, otomatis beda juga. Nyari Dalam gampangnya bayangannya. Baru ini baru. Iya kan, kayak gitu. Nah hal semacam itu sebenarnya udah saya tulis cuman ya itu mungkin terlalu obscure ya gara-gara terlalu padat ilmunya. Jadinya 500 watt. iya, jadi kurang ya kan, tahu kan makanan padat kan otomatis kalau mau ngunyah harus banget kan, harus keras banget. Jadinya susah ya. Makanya disuruh sekarang kayak gini biar lebih gampang. Iya, lebih. Makanya saya juga nggak butuh pakai catatan kan, karena itu semuanya udah harus disampaikan sebenarnya, bukan ilmu yang baru. Entah di video yang mana saya juga lupa, saking banyaknya. Iya, udah terjawab kan? Iya. Iya, jadi kalau itu jadi pasangan kita terus. Tapi ya, ingat ya, lumah sama syariat juga beda. Ya, lumah dulu, kalau misalnya lumah udah saklek baru syariatnya. Kemudian sinkronisasi akan kedua ini juga beda juga. Kalau misalnya kita lebih ke lumah, buat lebih kepada diri sendiri dulu kan. Kalau syariat baru bisa melakukan perubahan terhadap diri sendiri dan sesama. Nah terkait itu Mas Arli, kalau apakah ada kemungkinan skema itu terjadi orang hanya sampai di lumah aja? Ataukah memang harus semua ya bisa lah ada kan, syariat? maka maksudnya kan kita ada proses panjang nih ke depannya. Bisa juga kalau dalam kehidupan kali ini cuman ini doang bisa, cuma lumahnya doang. Karena nggak bisa untuk syariat belum cukup kuat. Atau lebih bermanfaat untuk dia sekarang kehidupan kali ini dengan sisa waktu sekarang mendingan difokusin buat diri sendiri aja. Bisa. Jadi nggak usah itu perjalanan masih panjang bro. Masih lama, jadi nggak usah buru-buru. Maksudnya dalam artian kita ya masih panjang nanti, panjang banget pelajarannya. Iya. Dan tergantung situasi dunia ketika kita dilahirkan kembali juga kan. Iya. Bisa juga zaman kita balik sini udah keluar angkasa kemana-mana. Bisa jadi. Ceritanya udah beda lagi kan, nggak bakal bisa pengalaman yang kita pakai sekarang karena dunia udah berubah banget. Iya, tempatnya udah beda lagi. Lah ya makanya yang bisa dipakai acuan cuma ilmu hakikat aja. Secara hakikatnya kayak gimana begitu situasi berubah, otomatis secara kita berperilaku juga berubah. Suatu hal yang sekarang dibilang haram bisa jadi justru di sana bakal jadi halal. Sesuatu yang bilang sekarang halal di masa depan jadi haram. Beda-beda bakalan. Kan itu kan tergantung individu manusianya. Maksudnya tergantung komunalnya juga. Kita sekarang yang kita haram-haramin kan berdasarkan agama. Tapi di masa depan bisa juga yang diharamin berdasarkan karena resource kita terbatas, sumber daya kita. Jadi kita nggak boleh hal yang sekarang kita bebas ngelakuin karena udah lebih terbatas itu menjadi haram tuh nggak boleh, harus disayang-sayang banget. Gitu. Makanya pusing. Saya ada satu pertanyaan Mas Arli, tapi nggak tahu ini out of topic atau enggak. Apa-apa kan kita ngobrol bebas. Oke. Selalu ada di video dari terus media ayat tersirat, ada di Bentomi, ada di video-video terakhir. Saya mau tanya tentang bunga matahari. Oh bunga matahari, bukannya udah jawab? Oh iya. Ini maksudnya mewakili ini sinar dari Allah kan, ibarat sinar matahari dibandingkan nyala lilinnya. Ilmu kebaikan tuh cuma kayak lilin gini doang, penerangannya sangat kecil. Kalau ilmu kebenaran itu kan langsung push, kelihatan terang semuanya. Simbol ya Mas Hadi ya? Iya. Berarti ayat yang tersirat dari simbol-simbol bunga matahari itu ya ilmunya. Kalau sinar dari Allah jadi kayak gitu terang banget. Soalnya itu yang salah satu faktor penerimaan saya juga ngerasanya gampang buat nerima ilmu kebenaran karena saya kan orangnya tipikalnya orang-orang yang simbolik gitu tuh. Iya. Masalahnya karena ilmu hakikat otomatis kan jadi simbolik karena emang dia bisa memiliki banyak arti kan. Iya. Otomatis satu hal itu bisa berarti di sini, bisa diartikan di sini. Dan itu juga satu hal yang nanti saya bahas juga di episode sebelum ini ya. Rekamannya sih udah semalam tapi bakal ditampilinnya yang part 2 ya. Mungkin besok ya, besok lusa yang sama Kila itu. Iya. Itu ngomongin betapa 50 watt sama 500 watt itu signifikansinya apalagi perbedaannya. Nah, kalau pemirsa udah nonton video ini paling udah nonton videonya itu paling. Iya, karena jadi itu nanti dibahas ya. di situ. Iya. Kamu udah gabung sama Discord-nya kan? Discord udah, WA udah. Nah itulah makanya betapa pentingnya dibahas ulang-ulang kan, karena sebenarnya itu udah dibahas di Discord. Kelewat ya. Iya. Jadi itu lebih enak ya Discord tuh kita bisa search gitu kan kata kuncinya apa. Iya. Nanti di masa depan kalau saya udah rajin skrip videonya nanti saya tampilin di situ juga. Jadi biar lebih gampang lagi nyarinya kan. Iya. Videonya di mana nih, ngomongin ini di mana? Buat search-nya gitu. Iya, biar gampang. Di bagian catatan khusus nanti dimasukin ke situ. Soalnya di Discord ada yang nanya itu juga ya tentang bunga matahari. Bukan di Discord, dia nanya di WA sih. WA.
Gitu. Ada pertanyaan lagi? Sama Mas Bayu? ini Mas Ali izin tanya perihal kodo dan kodar ya. Karena nggak tahu ya dari kecil dulu sampai detik ini kayaknya pemahamannya agak ngeblur mulu kan gitu ya. Tapi kalau ada yang saya baca dari Discord atau dibahas di video itu kan kodo itu kan kehendak statisnya Allah gitu ya, dan kodar itu Kehendak dinamis. yang dinamis. Nah, cuman yang saya baru dapat gambaran tuh kehendak statis tuh ingin menjadikan manusia ini sebagai khalifah kan gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah ada selain itu kehendak statis itu ya? Terus untuk kodar itu sendiri kehendak dinamis Allah itu mewujud di kita atau gimana gitu ya? Masih blur ya. Nah, gimana? Iya benar. Kalau kehendak statisnya ya cuma itu doang yang saya tahu sih mengenai alam semesta ini. Jadi banyak banget ketika dulu bilang namanya Allah menghendaki ini, Allah menghendaki itu di kitab suci, termasuk yang diajarin sama guru kamu itu nggak benar. Itu suka-suka kita aja. Itu kehendak dinamis masih karena lewat kita. Kehendak statis itu artinya ya selama kita berada di alam semesta ini, kita sebagai roh, kita bakal menghadapi apa itu permasalahan yang bakal mengarahkan kita supaya tadi itu tercapai. Nah, permasalahan itu bisa macam-macam, bisa muncul dari orang lain, bisa dari kejadian tiba-tiba ketemu apa di jalan, bisa jadi tiba-tiba baca apa di internet, segala macam hal bisa jadi, semuanya ngarahin ke situ. Jadi ya itu dia, ketika dia maksud saya ngajarin kayak gitu tuh adalah ya karena itu gimana caranya kembali ke subjek. Itu kan pengaplikasian dari kembali ke subjek sebenarnya. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, baik ataupun buruk, pedih ataupun nikmat, itu semuanya ngarahin ke situ sebenarnya. Jadi kita itu sebagai cara kita bisa center nih, bisa kembali lagi ke tiangnya itu apa. Kan kebanyakan selama ini orang bilang tiang agama, tapi tiangnya itu apa? Ya ini salah satunya itu kodar dan kodar kan. Bahwa itu semuanya itu merupakan kehendak Allah. Teman, kehendak Allah bukan berarti Allah langsung ini kesini kamu, ini kesini kagak. Itu bahwa sudah diprogram dari awal, terus mewujudnya tergantung kita juga, kita mau milih yang mana. Karena kalau misalnya kita milih A, kita bakal diarahin supaya kembali ke ini juga, ke Allah juga, supaya menyembah Allah. B sama aja, cuman jalannya, tantangan yang dihadapi setiap kali kita pilihan ambil berbeda aja. Iya. Soalnya kalau di sekolah-sekolah kan namanya kodo itu ketetapan yang belum terjadi. Iya. Gitu kan. Ya benar kan, belum terjadi ya. Ini nggak salah juga kan, bingung ya. Nah kalau takdir ya sudah terjadi. Lah pusing makanya kalau lebih ditajemin di sini kan berarti kehendak statusnya itu tadi ya, ingin menjadikan khalifah itu tadi ya. Terus yang kedua, saya stop dulu, mau azan. Oh iya. Iya. Yuk, sekarang kita lanjutkan pemirsa setelah istirahat ya. Jadi gimana tadi kita ngomongin kodar dan kodar, habis itu terus kemudian gimana Mas Bayu? Intinya kehendak dinamis tadi ya, karena terkait sama subrealita, terus belajar tentang ruh tadi kan, mana saya baru ngeh juga, wah ini kalau nonton video yang subrealita itu kayaknya pusing banget. Iya. Membangun ini terus ada ininya gitu kan. Aduh, pusing gitu. Iya. Masa lalu, masa kini, masa depan. Iya, aduh, kayak bener-bener ini bener susah kayaknya kan. Iya. Nah, tapi ngelihat dari situ, kalau simpelnya gitu ya, apakah itu bagian kehendak dinamis itu, apakah bagian dari apa namanya? Iya, di situ. Jadi kehendak dinamis bisa bangunan dari subrealita itu. Iya, bisa mewujud lewat situ juga lah ya. Iya. Masalahnya di syariat Islam kan bagian dari rukun iman, soalnya ini kan gitu ya. Iya. Iyalah dari situ juga kan makanya. Jadi kalau misalnya disuruh jelasin lagi perkara subrealita yang sederhana itu orang bilang kita nggak pernah tahu isi hati manusia. Ya itu deh, kompleksitas dari hati manusia saking segitunya kayak gitu. Ini juga udah disederhanakan loh, kan ada 7 lapisan. Itu udah penyederhanaan. Udah selalu kayak gitu. Iya. Habis itu material jasmani kan ada banyak banget. Iya. Kemudian rohani masih 4 sih selalu. Tapi kan 4 itu kan bisa macam-macam juga, baru sebagian doang yang arti hakikatnya udah selesai diterjemahkan kan. Nah itu ketahuilah bahwa itu masih banyak banget ilmunya. Makanya itu juga jadi minimal jadi bayangan kita bahwa ilmu Allah itu masih luas banget. Bahkan termasuk tentang hati juga detailnya parah banget. Ya gitu aja sih ibaratnya. Kalau misalnya kita ngalami sesuatu, misalnya kayak sekarang ngobrol, nonton video ini kan pasti pemirsa Mas Bayu sama Mas Putra kan punya bayangan sendiri akan diri saya ini seperti apa. Nah, otomatis ada sosok saya tuh di dalam hati masing-masing. Seperti apa karakternya itu berdasarkan informasi yang diambil selama ini kan. Nah, ketahuilah bahwa
saya yang ada di dalam hati Iya, kamu beda sama realnya. realnya beda lagi. Beda itu harus ingat. Soalnya orang ketika masih muda, rohnya masih muda juga jasmaninya kan selalu menganggap gitu kan, bahwa orang-orang pengertian orang akan yang realnya sama yang di hatinya dia anggapnya selalu sama. Jadinya sering patah hati. Contohnya yang paling suka sama cewek itu ceweknya nggak suka balik kan patah hati kayak gitu kan. Simpelnya kayak gitu juga kan. Iya. Identitas yang kita bangun dalam hati kita akan orang itu berbeda dengan realnya. Jadi begitu ada perbedaan langsung sakit hatinya. Iya kan, benar kan? Ketika nggak bisa move on itu apakah? Iya benar, karena dia nggak bisa ngilangin rasa sakit ini. Dia nggak bisa ngubah hatinya supaya sesuai dengan realnya. Dia nggak mau atau nggak mampu buat ngubah apa yang di dalam hatinya itu supaya lebih sesuai dengan yang realnya. Iya kan? Masuk akal kan? Kemampuan untuk move on itu. Lah iya, berarti kan tergantung kesadarannya dan ketabahannya. Dia mau nggak kalau misalnya dia bikinnya berdasarkan nafsu rasa aku, otomatis susah berubahnya kan kayak dilem itu. Iya, pakai itu tadi ya. Iya. Sadar tanpa sadar itu tadi. Makanya, jadi kalau misalnya suaranya nggak geser-geser ya di situ aja gitu ya. Kalau misalnya realnya, ternyata orangnya kayak gini, anjir selama ini aku pahamin seperti itu. Kalau misalnya nafsu rasa aku, dia langsung, apa ini orangnya harus gua ubah ya? Supaya sesuai dengan apa yang di hati kita. Iya. Nah, kayak gitu kan jadinya jadi perbuatan yang nggak benar jadinya kan. Betul. Tapi asalnya dari hati. Ya. Nggak usah harus minta puji juga begitu. Kita melakukan segala macam hal harus ngikutin apa kata orang. Tapi apa akibatnya? Kalau misalnya orang mau A, ini orang B, gimana? Kita mau ngikutin yang mana dong? Habis itu kalau misalnya dia pengennya hal yang nggak bermanfaat, kita ikutin aja gitu. Enggak kan? Ya itu juga jadi problem kan? Makanya kalau misalnya kita terbiasa ingin material pakai Adam, itu bakal lebih gampang untuk kena nafsu rasa kan, makin susah berubah juga soalnya. Iya, susah berubah ya. Karena dia padat kan, zat padat. Sebaliknya kalau yang misalnya Eva atau Khidir, jadi lebih susah menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi nggak bisa kalau misalnya nggak ikut-ikutan, susah. Kayak nggak punya pendirian. Iya, kayak nggak punya pendirian. Sebaliknya kalau Ifrit bisa dua-duanya. Kalau misalnya dia lagi nggak ada yang bisa dilawan, dia ikut-ikut. Sedangkan kalau misalnya dia ada sesuatu yang menurut dia nggak adil, langsung pede banget kan jadinya. Berantem kalau misalnya makan yang berantem udah nggak peduli apa-apa lagi kan dia, kayak pede banget. Udah pasti dia yang paling benar bakalan. Iya. Itu mikirinnya berbulan-bulan saya supaya bisa pahamin kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah ngerti kan jadi gampang, mau dipakai di rumus di mana aja. Oh iya ya. Iya, karena hari-hari. Nah ya setiap hari kita lakukan. Betul. Gitu. Nah itu makanya bikinnya kita pahami bahwa itu ada niat, irodat itu ada niat, ada tindakan. Niat itu adalah yang di dalam hati ini, yang material rohani jasmani. Tindakan adalah ya kita secara jasmaninya apa. Tindakan yang sama, niatnya bisa beda. Banyak banget ini kombinasi yang bisa mengakibatkan tindakan kita seperti ini. Makanya sekadar membatasi bahwa ini haram, ini halal, jadul banget itu mah. Informasinya kurang detail banget, terlalu kasar. Iya, betul. Tapi kita sebagai pelajar ilmu kebenaran harus tahu bahwa anak-anak TK emang bisa digituin. Iya, basicnya. Sesama pelajar kehidupan, tapi mereka yang masih level TK ya bisanya gitu. Mereka harus naik dulu ke SD sendiri, baru bisa naik level yang lebih tinggi. Makanya nggak usah ngabisin waktu. Kalau misalnya udah jelas bahwa ini orang masih TK, mau kamu apain juga nggak bakal. Mereka harus naik sendiri. Iya. Makanya kan malaikat korbannya menolak untuk yang lumah dan syariat, menolak buat ngajarin anak TK. Itu kan yang jadi permasalahan yang tadi kita omongin barusan, itu masalah lumah dan syariat mau nggak ngajarin anak TK. Nah iya. Perspektif bedanya kayak gitu maksudnya. Beda level dari kan capek gue ngajarin. Iya. Nah dia tahu antara effort sama itunya beda jauh. Makanya akhirnya Yasin dan Nurani kan yang dilempar kerjaan itu pada saat mati aja diajarin yang mulai. Tapi di kehidupan ini mereka harus sendiri. Mereka harus mau sendiri. Jadi ya ada masa, entah di masa depan nanti, entah di planet yang mana, ketika isinya tuh anak TK semua. Kumpulin gitu. Dibayangin kayak gimana. Iya. Jadi seperti apakah dunianya bakalan yang nggak tahu. Mungkin dibalikin kayak zaman batu lagi sehingga perbuatan yang benar dan salah itu lebih gampang dibedainnya. Ya kan? Orang harus bisa naik dari kenyataan itu bahwa yang benar di satu situasi belum tentu benar di situasi yang lain. Dibikinlah situasi yang sama aja biar nggak pusing mereka mikirnya. Jadinya kayak film-film post apokaliptik deh. Iya, jadi apa sih kalau misalnya kita nggak naik, kita bisa dilempar ke dunia yang post apokaliptik. Yang dunia setelah hancur, setelah kiamat gitu ya. Jadi susah kan hidup di situ. Tapi kita jadi lebih gampang bersyukur, gampang membedakan mana yang benar yang salah. Iya, nggak usah susah mikirnya, udah jelas mana yang benar mana yang salah. Sebaliknya level tinggi bakal lebih ambigu. Aduh ini yang benar gimana? Banyak banget situasi yang perlu dipertimbangkan. Seperti itu.
Bisa jadi tempatnya beda aja, kita yang level tinggi dikasih planet yang beda sama yang level rendah. Habis itu yang planet yang tinggi tuh ngeliatin nih bahwa ini kita perlu ikut campur gak ya? Mereka bisa dibantu gak ya? Kayak Star Trek. Oh iya. Kayak gitu, bisa. Udah Udah ada template-nya. Itu kan udah dikabarin dari dulu sebenarnya, bukan hal yang Udah ada yang bisikin berarti ya. iya. Kalau nggak jadi cerita Superman Lex Luthor kan ya. Banyak banget kita bisa pelajari dari situ kalau bisa pakai ilmu hakikat. Kayak mungkin episode yang dengan Syakila semalam ini kan juga ngebahas lagu. Cuman mikir, lagu kan nanti jadi copyright ya. Kalau gitu nanti liriknya aja deh yang di itu. Lagunya langsung di itu aja di cut. Meskipun untuk tujuan edukasi. Iya, nggak bisa. Meskipun nggak di bisa ya? unmonetize juga tetap aja nggak boleh. Iya. Jadi ya udah. Iya, Ini kita kayak waspada lah ya. credit to gitu. Iya, tetap aja kan tetap bisa di copyright juga. Makanya demi amannya ya sudahlah. Iya. Yang penting kan ilmunya dapat. Nanti gue terjemahin ke bahasa Indonesia aja langsung. Itu ngebahas tentang ya pemirsa kalau misalnya nonton ini udah tahu lah ya. Oke, ada pertanyaan lain? Bentar, tadi itu oh ini Mas Arli kan kemarin beberapa video terakhir kan sempat balik nyinggung cerita sedikit tentang ujian untuk umat Muhammad ya. Waktu yang Ifrit diuji pada saat harus menyembah Adam, di saat yang bersamaan ternyata itu juga ujian buat Adam. Nah, kalau balik lagi ke fase itu kan pada saat mereka dipanggil sama Yang Maha Kuasa, begitu mereka udah mulai kepancing untuk menggunakan ilmu ruh ya kalau nggak salah. Udah make. Oh, udah make. Iya, jadi pada saat itu jadi gini fasenya. Fase pertama adalah alam semesta diciptakan duar gitu. Fase kedua itu adalah kelima Nurhat belajar. Diutak-atik juga nih dunianya kan masih kayak sandbox, mau dibikin program pakai 5. Fase ketiga adalah ketika ini mulai pakai roh. Ini Jibril udah nggak mau ikutan. Oleh karena itu semenjak saat itu perubahan di alam semesta nggak ada yang permanen kayak sebelumnya karena Jibril udah nggak mau ikut-ikutan. Oh iya. Jadi punya umur gitu ya. Iya, jadi kayak kesaktian istilahnya. Kalau misalnya cuma 4 orang yang berfungsi kan, makanya kan kenyataannya manusia bisa jadi kan setelah Jibril ikut campur. Iya. 5 lagi. Harus lengkap ya. Harus lengkap 5 ya. Setelah 5 itu baru bisa lah makhluk hidup manusia kayak sekarang ini. Nah, saya tuh berkontemplasi Mas Ali, maksudnya ini pemikiran saya bener apa enggak atau ada pandangan lain enggak? Kan waktu itu kan sebenarnya mereka belum ditendang secara permanen gitu ya ke dunia nyata. Tapi mereka udah mulai terjun ke alam semesta yang mereka ciptakan. Kemudian nah pada saat itu mereka punya dorongan-dorongan itu karena mereka udah bolak-balik di dunia nyata itu ya. Makanya mereka udah punya nafsu jadinya. Karena dia udah nyampe. Jadi pemahaman pertama saya kira itu adalah mereka pakai rohnya sendiri. Cerek, dipotong dari badannya, gabung sama manusia. Sama jasad hewan. Tapi ternyata ada juga yang udah ada roh-roh fitrah-fitrah lain yang benar-benar masih bayi prematur lah istilahnya. Jadi ada 2 versi, nggak tahu yang benar kayak gimana. Apakah ini ngambil dari badan mereka sendiri rohnya, atau enggak ada yang dari fitrah sana. Kemungkinan sih kalau misalnya demi amannya dua-duanya. Jadi ada fitrah yang benar-benar masih di sana, belum diapa-apain. Ada sebagian yang udah dicampur-campurin sama. Artinya Nah ketika dia mau nyemprotin kayak gini bisa dicampur jasad, mereka juga kena nafsu juga. kena. Itu munculnya ada nafsu di mana? Ya otomatis ketika jasad dua dimensi yang berbeda ketemu jebret, nilai-nilainya ini juga ada bergabung tapi mereka nggak bisa menyatu, jadinya ada satu lapisan lagi yang di tengah-tengahnya. Meskipun pada saat itu 7 lapisan itu belum mini mereka secara Ya zaman segitu masih kayak gini doang, ibaratnya apa sih ya nempel. Nggak tahu, makanya itu pusing juga. Ketika ada di dunia yang berbeda, dorongan kita bakal berbeda juga. Jadi kayak misalnya ada juga pemirsa yang tanya, nanti kalau misalnya di alam fana kayak gimana ya? Apakah kita perlu makan, minum, dan sebagainya? Nah itu jawaban yang paling komplit adalah yang pemahaman dunia dalam kalbu kemarin. Kita di alam fana itu adalah roh itu sebagai volumenya, material jasmani, apapun itu kita rasakan di dunia ini sebagai coraknya, sebagai kulitnya. Partnya ya. Jadi meskipun kita ditanya apakah ada lapisan neraka, ya ada kan, ada material jasmaninya yang masih nempel gini ibaratnya. Iya kan? Tapi kita nggak butuh makan sebenarnya, tapi kita masih ada dorongan buat makan. Iya, dorongannya masih ada. Tapi dorongannya nggak segede kalau kita makan sekarang ini, bener-bener lapar banget, tapi masih ada. Nah hal yang sama juga berlaku buat roh-roh yang gentayangan juga. Mereka yang dulu suka mabok
otomatis bakal menularkan kecenderungan buat mabuknya ke manusia yang ditempelnya kan. Itu gara-gara rohnya udah ditempelin material jasmani raga yang suka mabok. Gampangnya gitu. Saya dulu nanganin kesurupan minta kopi. Nah iya, itu karena kemungkinan rokok, dia ya. Masih panas tuh, masih panas Mas. Langsung duduk astagfirullah. itu jadi itu kalau misal mungkin kalau misal dicampur antara roh dan manusia kayak gitu mungkin ada reaksi baru-baru lain yang nggak kelihatan ya, nggak ketahuan ya, yang tidak terduga, kayak misalnya kalau misal orang suka ini ketemu sama orang suka ini jadinya berbeda lagi. Ada kemungkinan kayak gitu juga. Tapi intinya adalah mereka kan punya kedorongan jasmani juga meskipun cuman sebagai kulitnya, rohnya doang. Betul. Tapi mereka nggak punya cara buat memuaskan dorongan tersebut. Iya. Makanya secara natural roh yang udah mati habis itu gelentayangan dia pasti nyari manusia supaya bisa menikmati apa yang jadi dorongannya tersebut. Jadi nempel secara alami dan kayak gitu. Jadinya paketnya manusianya jadi berkali-kali lipat kan itunya dorongan jasmaninya. Ya, jadi kalau misalnya kamu punya dorongan yang agak normal, kemungkinan juga ada mempengaruhi roh itu. Roh yang dulu punya seringan kayak gitu. Kalau saya demen udut nih. Iya. Jadi ada dorongan juga. Iya. Masalahnya adalah itu juga bisa jadi gara-gara karena emang kamu udah kebiasaan, badanmu udah kebiasaan kayak gitu. Jadi kan Betul. jadi masalahnya kayak gitu kan bisa long lasting, artinya bukan cuma pada saat nempel doang, bisa juga setelah udah lepas masih ada karena jasad kita udah berubah. Jasad kita kan udah menyesuaikan dengan kebiasaan tersebut. Makanya itu yang dibahas dengan Syakila di episode yang JSAD 89 kan. Itu dengan detail kenapa kayak gini, kenapa begitu. Jadi emang selalu dua faktor di jasadnya sama dari roh. Roh bisa mempengaruhi jasad tapi nggak selalu, bisa juga muter dulu pengaruhnya. Artinya ketika mereka menempelin dengan tujuan mereka mencari kenikmatan hakiki gitu, itu mereka tercapai ya dengan nempel-nempelin manusia. Makanya kan ada karmanya, kan harus bayar karma itu kan, mereka ngacaukan sekolah kehidupan anaknya jadinya. Iya, contoh yang paling banget tuh game cyberpunk gitu loh. Itu kan dia kebanyakan dia ada kayak semacam roh yang nempel di otaknya juga, tapi istilahnya setelah teknologi maju ada engram. Itu sama dengan bayangan saya tentang roh ketika nempel tuh kayak gimana kita diikutin roh. Otomatis segala macam dorongan yang dimiliki oleh roh itu kita juga terpengaruh, meskipun pengaruhnya bisa beda-beda juga kan, nggak selalu 100%. Iya. Sama satu lagi Mas Harli, mau tanya perihal ujian kehidupan ya. Kan kalau ujian kehidupan kan nggak boleh ditanya jawabannya apaan. Iya, jawabannya apa. Tapi kalau untuk memahami pertanyaannya nggak apa-apa. Kayak Syakila kan gitu. Soalnya gini Mas Harli, mungkin karena kebiasaan dulu ya, gitu ya, praktek-praktek yang dulu itu masih ada beberapa 1-2 orang tuh kadang-kadang sering nanya gitu kan, Mas, iki piye gitu perihal ujian kehidupan dia gitu kan. Nah yang baru-baru ini terakhir ada, belum lama ini, baru minggu kemarin itu kawan kerja dia itu berdua, satu orang dan satu orang lagi berdua ini kayak ribut gitu ya, dan saya ngeliat kayaknya yang si A nya ini saya khawatirnya dia akan melakukan tindakan yang di luar ekspektasi, tanda kutip misalnya pengen bunuh dia gitu. Wah, ini bahaya nih, bahaya gitu banget kan. Dendam kesumat gitu kan. Nah terus akhirnya saya coba ngobrol, terus pendekatan dari hati ke hati lah gitu kan, dikeluarkan tuh niatnya pengen gini. Saya bilang ya kalau bisa jangan deh gitu kan, soalnya kan ini kan ujian kehidupan. Ya, saya berbekal dari pengetahuan dari sini, saya coba kasih gambaran ke dia kan. Tapi terserah Bapak, kalau emang Bapak masih pengen ngelakuin ya silakan aja, semua kan ada konsekuensinya gitu. Tapi tolong dipikir panjang lagi. Nah kalau kita ngasih saran kayak gitu tuh dianya nggak dapat nilai ya, saya khawatir juga lagi. Enggak lah, itu kan cuma berlaku buat saya aja. Maksudnya ketika dapat nilai kayak gitu, iya. Siap. Soalnya bagi saya sangat mudah ngeliatin kayak gitu. Kayak sekali lihat aja langsung terlalu mudah, jadinya irdatnya nggak terlalu itu. Jadi nggak masalah kalau kamu. Kalau untuk yang kita nggak apa-apa ya. Masalah kan udah bilang kan, ketika kamu masalahnya adalah ini, problemnya adalah bukan karena dapat nilai kayak gitu. Problemnya adalah ketika kamu ngarahin dia ke satu arah, dia kalau dari eksternal langsung berubah, ujiannya bakal belok dari tempat yang lain.
buat ngambil nafsunya. Itu. Ya iya makanya apapun yang kita pilih pasti ada efeknya. Selama kita masih hidup di dunia kita nggak bisa hidup secara vakum ada ya. kan. Pasti iya. Jadi justru itu kan ujian buat kamu juga sebenarnya lewat orang ini. Betul. Kamu bisa menghasilkan ibadat bersih, tapi ya itu nanti pasti kalau misalnya kamu pakai nafsu ketika nolongin orang ini, pasti nanti akan ada ujian yang mengambil nafsu itu gitu aja sih sederhananya. Iya. Jadi kembali lagi tadi kamu serah memilih seperti apa, tapi konsekuensinya siap aja. Makanya kan salah Kalau misalnya kamu dalam biarin nanti abis itu mereka benar-benar berantem dan sampai bunuh-bunuhan, kamu yang nyesel nanti. Kan itu juga ujian juga. Iya, makanya mana yang mesti dipilih. Ya itulah, kita bisa milih. Nah, nanti Supaya kita juga nggak terlalu nafsu rasa akunya gede juga, gitu harus nimbang-nimbang gitu kan. emang ribet, iya. Iya. Masalahnya ya itu. Jadi kalau misalnya saya kasih ujian kayak gitu, ya saya bakal mengemploy semua kemampuan yang saya punya dengan sesuka saya juga. Pokoknya selama saya bisa ikhlas, gitu aja prinsipnya. Oh, intinya bebas saya nggak dibuat-buat lah intinya. Gitu. Iya, Mas Ari, ya, ya. pokoknya dimurnikan bahwa ini supaya manfaatnya maksimal dan niat karena Allah semata. Iya. Gitu aja. Diniatkan karena Allah semata lah intinya gitu ya. Nah itulah Mas Ali tuh. Saya deg-degan nih gitu ya. Iya. Soalnya iya, kan kayak gitu seringkali kalau sampai kesumat kayak gitu dipengaruhi roh juga. Iya. Kamu ngomong juga kayaknya nggak bakal didengerin sama dia. Cuman kayak angin lalu doang bakalan. Makanya Atau enggak dengerin iya tapi begitu keluar dari pintu langsung lupa. iya. Besok jalan lagi. Iya. Kan kamu jadi sakit hati jadinya bakalan nanti. Sia-sia. Ya ada kalau misalkan bisa tahan kayak gitu terus meskipun diabaikan ya lakukan aja kalau kuat. Kan ini jadi ibadah juga kalau misalnya kamu bersih. Iya, Jadi ibadah juga, nggak peduli hasilnya gimana. Iya. Ya, cukup. Oke, cukup. Ayo. Siap. Yang udah kepikiran sekarang udah ditanya semua. Sementara. Itu sementara ya, nanti kan kita bisa kapan aja ketemu lagi. Iya. 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 Terima kasih ya atas pertanyaan dan diskusinya Iya, Mas Bayu sama-sama. dan Mas Putra. Terima kasih juga. Terima kasih pemirsa ya. Jika ada pertanyaan, biasa tanya di WhatsApp atau enggak di Discord Ilmu Kebenaran ya. Oke. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalam.